Halo para pejuang kasur, film Freelance tahun 2023 ini mengisahkan tentang mantan tentara pasukan khusus yang mengambil pekerjaan untuk mengawal seorang jurnalis cantik. Jurnalis tersebut mendapat tugas untuk melakukan wawancara eksklusif dengan seorang presiden diktator. Namun pekerjaannya kali ini membawa masalah besar dalam hidupnya. Video kali ini disponsori oleh Pete, pilihan pemberani yang bosan dengan rasa stroberi. Let's go! Awal film memperlihatkan Mason kecil menolong temannya yang sedang dihajar di halaman sekolah. Setelah lulus sekolah, karena info loker sangat sedikit, Mason memutuskan masuk ke dunia militer dan resmi bergabung dengan pasukan khusus untuk menghabisi seorang diktator bernama Juan Vanegas yang menguasai sebuah negara kecil. Helikopter hancur karena dibasoka musuh. Hanya Mason satu-satunya tentara yang berhasil selamat dalam misi yang gagal tersebut. Dari misi yang gagal itu, tulang punggungnya cedera parah dan dalam masa pemulihan. Saat ini Mason menjadi bapak-bapak desa biasa dengan bekas luka di tulang belakangnya. Mason kini sudah punya istri dan satu orang anak perempuan. Mason mengantarkan anaknya ke sekolah. Pekerjaannya saat ini adalah pengacara. Di kantor, Mason didatangi oleh sahabat lamanya ketika di militer bernama Sebastian. Sebastian datang untuk mengajak Mason mampir ke perusahaannya. Ternyata, Sebastian kini sudah menjadi seorang pemilik jasa keamanan swasta yang menerima klien dari seluruh dunia. Sebastian menawarkan 1 kali pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang berpengalaman seperti Mason, yaitu mengawal seorang jurnalis terkenal bernama Claire untuk meliput seseorang yang dulu menjadi musuhnya. Dia adalah sang diktator bernama Juan Vanegas. Dengan tegas, Mason menolak tawaran ini karena harus mengawal seorang jurnalis untuk meliput orang yang sudah pernah menghabisi teman-temannya dulu. Namun ketika Sebastian berkata bayarannya sebesar $20.000, Mason mau dengan segala resikonya. Malam harinya, Mason memohon doa restu kepada istrinya agar bisa pergi selama beberapa hari. Istrinya sempat melarang Mason. Mason merayu istrinya dan berkata, jika pekerjaan ini selesai, istrinya akan dibelikan seblak dan cilok pedas yang banyak. Istrinya langsung mengizinkan Mason pergi. Tahu aja Mason kesukaan cewek. Mason juga berpamitan kepada putrinya. Inilah Claire, seorang jurnalis terkenal yang harus Mason kawal. Claire adalah reporter paling beruntung yang diizinkan melakukan wawancara eksklusif kepada Juan Vanegas, sang diktator. Karena selama ini Vanegas diketahui selalu menolak untuk diwawancarai oleh siapapun. Setelah naik jet pribadi beberapa jam, mereka sampai di sebuah negara kecil bernama Paldonia. Sang bapak presiden alias sang diktator Vanegas menyambut sendiri kedatangan Claire di negaranya. Di sini terungkap alasan kenapa Vanegas mau untuk diwawancarai Claire. Selain ingin berfoto bersama Claire, dia sudah lama naksir dengan sosok Claire yang sudah cukup terkenal di Amerika Serikat dan memiliki banyak followers. Mereka naik di dalam mobil yang sama. Mason di sini sadar jika Vanegas tidak seburuk dan sejahat yang ia bayangkan. Selama perjalanan, Mason hanya bisa menelan ludah saat Vanegas dan Claire minum oplosan berdua. Saat melewati jembatan gantung, mobil pengawal diserang. Mason yang menjadi harapan terakhir harus menjaga Claire dan Vanegas tetap hidup. Setelah menghabisi musuh, Mason merasa punggungnya sangat kesakitan karena memang dalam pemulihan dan belum sembuh total.
Lalu Mason mengambil sniper dan menuju ke hutan untuk menyelamatkan diri. Di tengah hutan, Mason pun menghubungi Sebastian untuk melaporkan tentang situasinya saat ini. Demi keselamatan teman dan kliennya, Sebastian akan mengirim helikopter bantuan yang akan mendarat di hutan tersebut. Vanegas juga menelpon keponakannya, yaitu George, yang merupakan dalang di balik serangan sebelumnya. George dan si jenderal, yang merupakan pimpinan tentara negara ini, telah bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan kudeta atau pengambil alih kekuasaan yang selama ini terus dikuasai oleh Vanegas. Di situ Mason memilih untuk mendatangi lokasi penjemputan dan membiarkan Vanegas pulang sendirian. Setelah berjalan cukup jauh, datang sebuah helikopter yang menurunkan 2 tentara bayaran, yang ternyata bukan untuk mengevakuasi mereka berdua. Mengetahui itu tentara musuh, mereka berlari menghindari serangan brutal musuh. Run! Run! Hingga Mason menemukan posisi yang pas untuk menembak. Namun 2 tentara lain berhasil menangkap Mason. Untung saja Vanegas datang di waktu yang pas. Ini dia Dedenggot, otak utama di balik kudeta yang dilakukan oleh George, yaitu seorang mantan kolonel Rusia bernama John, yang berambisi untuk menguasai tambang melimpah di negara ini dengan cara membantu George menjadi presiden baru, agar mendapat izin untuk menambang sumber daya alam di negaranya sendiri sampai habis. Kembali ke Mason yang diajak Vanegas ke sebuah desa yang merupakan tanah kelahirannya. Mereka disambut baik oleh warga setempat dan kepala desa yang merupakan teman bermain layangan saat masih kecil. Di situ, Mason dan Claire bisa merasa aman untuk sementara waktu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Claire langsung melakukan wawancara bersama Vanegas dengan Mason sebagai kameramennya. Di sini, akhirnya kita akan melihat sosok asli dari Presiden Vanegas, yang di awal digambarkan sebagai sosok diktator kejam. Ternyata adalah seorang presiden yang berjiwa Hello Kitty, cinta terhadap rakyatnya, cinta terhadap tanah kelahirannya, bahkan ratusan kali mendapat ancaman pembunuhan karena selalu melindungi sumber daya alam yang melimpah dan menolak orang-orang yang akan menguras sumber daya di negaranya. Pagi harinya, Mason mengajak Claire untuk langsung OTW pulang. Namun Claire menjelaskan bahwa wawancara saja tidak cukup untuk membuktikan sosok asli presiden negara ini. Vanegas yang mendengarnya mengajak mereka berdua pergi ke ibu kota apabila ingin bukti yang lebih kuat tentang sosok asli dirinya. Tak lama, Mason mendapat telepon dari Sebastian. Sebastian memberitahu tentang klien baru yang membayar mereka lebih untuk menghabisi Vanegas. Klien itu ternyata adalah George dan si jenderal yang berani membayar mahal Sebastian, asalkan Mason dapat segera menghabisi Vanegas. Mason dengan cepat mengambil pistolnya, berjalan menghampiri Vanegas. Mason nampaknya masih punya akal sehat dengan tidak menghabisi Vanegas. Tak lama, muncullah rombongan si Kolonel John yang datang untuk mencari Vanegas dan sempat menghajar si kepala desa agar ia mau keluar. Akhirnya Vanegas keluar menemui Kolonel John. Di situ Mason berpikir bahwa nyawa seorang Vanegas terlalu berharga dan sangat penting untuk negara Poldania. Mason pun memutuskan untuk menyelamatkannya dengan menaiki kuda dan bermaksud untuk membawanya melarikan diri dari sana. Namun sialnya, saat sedang melarikan diri, Claire terjatuh dari kudanya, sehingga kolonel berhasil menangkapnya.
Sementara Mason dan Vanegas berhasil lolos dan memutuskan pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan, mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Akhirnya terungkaplah bahwa pelaku yang menyerang Mason dan menewaskan teman-temannya beberapa tahun lalu bukanlah dirinya, melainkan pasukan pemberontak. Sehingga sudut pandang Mason terhadap Vanegas berubah total dan menganggap ia layak untuk dipertahankan sebagai pemimpin negara. Setibanya di ibu kota, mereka berdua pun bersembunyi di sebuah gereja. Mason mencoba menghubungi Sebastian untuk menceritakan tentang sosok Vanegas, seorang presiden baik yang hanya sedang berusaha membela tanah airnya sendiri. Mason mohon dengan sangat agar Sebastian menolak kontrak pekerjaan dari pihak George dan si jenderal. Keesokan paginya, Vanegas mendatangi teman lamanya bernama Bahlul, yang merupakan koordinator massa pendemo. Vanegas meminta bantuan Bahlul untuk menyelamatkan Claire dengan cara mengerahkan pendemo dalam jumlah banyak dan menukarkan dirinya sendiri demi keselamatan si Claire. Singkat cerita, Mason terlihat sudah berada di lokasi pertukaran. Tak lama, muncullah rombongan si kolonel dan pasukannya. Mason dan kolonel sempat bersitegang, saling menodongkan pistol. Namun, Mason tak bisa berbuat apa-apa setelah Claire diancam akan dihabisi. Muncullah Presiden Vanegas bersama ratusan pendemo yang sudah diatur Bahlul agar datang menyerbu tempat ini. Si kolonel dan pasukan pun dibuat kebingungan, sampai-sampai tak menyadari jika Claire dan Presiden Vanegas sudah hilang dari lokasi tersebut. Vanegas pun membawa Mason dan Claire memasuki sebuah jalur rahasia yang tembus langsung ke istana kepresidenan, yang memang dibuat khusus untuk keadaan darurat. Sesampainya mereka di ruang pribadi milik presiden, sudah ada George yang duduk di kursi presiden sedang membayangkan dirinya menjabat sebagai presiden baru. Meskipun sudah dihadapkan, Mason masih mengendalikan diri, karena sejatinya George hanyalah seorang anak alay yang sedang dipengaruhi oleh jenderal dan si kolonel. Si jenderal tiba-tiba muncul, hingga baku tembak pun tak terhindarkan. Si jenderal meninggoy di tempat, sementara Vanegas juga tertembak, namun masih hidup, berkat jas khusus anti peluru yang ia pakai. Namun apes bagi George, yang juga terkena tembakan lalu meninggoy. Tak lama muncullah tentara nasional yang datang untuk menangkap Vanegas, karena dianggap sebagai pengkhianat. Vanegas berusaha menjelaskan semuanya bahwa dirinya saat ini membela dirinya dari penjajah. Saat para tentara ini mulai sadar dan memihak kepada presiden mereka sendiri, muncullah si kolonel dan pasukan. Saat itulah Vanegas langsung mengamankan Mason dan Claire menuju ruangan rahasia. Untuk sesaat mereka aman berada di sana, sampai akhirnya lampu tiba-tiba mati. Mereka bertiga pun tidak punya pilihan lain selain keluar dan kembali harus berhadapan dengan si kolonel dan pasukannya yang sudah menunggunya di luar. Mason akhirnya terlibat duel 1 lawan 1 dengan kolonel. Ia pun berhasil mengalahkan si kolonel. Lalu mereka berlari menuju luar istana. Setibanya di luar, para tentara nasional terlihat sedang memerangi para tentara bayaran yang dibawa oleh kolonel. Karena jumlahnya sangat banyak, para tentara nasional terlihat sangat kewalahan. Mau tak mau, Mason turun tangan memberikan bantuan. Saat situasi genting, Sebastian dan pasukan jasa keamanannya yang tentunya punya senjata lebih canggih
para tentara bayaran dibuat keok dan dipukul mundur dan memberikan kemenangan untuk tentara nasional negeri ini. Clear kemudian merilis video yang ia rekam selama berada di Paldoniya dan menarik semua perhatian media dunia. Pada akhirnya, seluruh dunia pun mengetahui jika banyak perusahaan-perusahaan besar swasta dan tentara bayaran mengincar sumber daya alam yang ada di negara Paldoniya. Venegas pun melakukan jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Setelah itu, Mason dan Claire OTW pulang ke rumah. Ketika berada di dalam mobil, saat Mason dan istrinya sedang mengantarkan putrinya ke sekolah, Mason mendapat SMS dari Venegas yang berterima kasih atas bantuannya terhadap negara Paldoniya. Venegas memberi hadiah uang $5 juta. Mason yang tak mempercayainya dan menduga ini ulah iseng para penipu. Lalu ia pergi ke ATM untuk mengecek saldonya. Mason kaget. Ternyata uang $5 juta benar masuk ke rekeningnya. Dengan uang sebanyak itu, Mason dan keluarganya menyewa sonhorek sampai kaca rumah tetangganya juga pecah semua. Film pun berakhir.